Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riza dan juga teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Supriyanto Budhanata akan mempresentasikan terkait eh, mata kuliah instrumentasi dan juga navigasi, yaitu penggunaan Fishfinder Echo Sounder sebagai teknologi instrumentasi dan navigasi. Baik, ke slide yang pertama, seperti kita ketahui bahwa informasi terkait kedalaman perairan dan juga keberadaan sumber daya perikanan ini menjadi aspek penting dalam kegiatan penelitian serta khususnya itu untuk operasi penangkapan ikan. Namun, ternyata identifikasi kondisi bawah perairan itu secara langsung masih membutuhkan waktu dan juga tenaga yang relatif besar. Nah, juga terdapat beberapa urgensi di mana eh, pengamatan dalam penelitian keberadaan sumber daya perikanan dalam operasi penangkapan ini sangat penting. Yang pertama, informasi kedalaman perairan itu sudah diketahui secara cepat dan akurat. Kemudian, keberadaan stok perikanan itu tidak dapat dideteksi secara langsung dari permukaan. Ini memerlukan keahlian khusus, seperti pada saat operasi penangkapan, terdapat orang yang mengetahui lokasi di mana ikan itu berada, namun tidak diketahui oleh sebagian besar umum orang masyarakat, hanya beberapa orang saja. Kemudian terdapat survei perairan yang memerlukan waktu dan juga tenaga yang lebih besar. Kemudian jangkauan pengamatan bawah air terbatas pada kondisi visibilitas perairan. Kemudian efisiensi pencarian daerah potensial dalam penangkapan ikan masih rendah. Maka dari itu diperlukan suatu terobosan baru, suatu teknologi untuk menanggulangi adanya permasalahan atau urgensi pada konteks eh, kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah maka hadirlah Fish Finder atau Echo Sounder. Fish Finder Echo Sounder, mohon maaf, di mana alat ini merupakan alat aktif yang memanfaatkan teknologi sonar atau sound navigation and ranging, di mana alat ini memancarkan gelombang sorak dalam kolom air dan menangkap pantulan echo untuk mengetahui kedalaman air sekaligus mendeteksi keberadaan biomasa seperti gerombolan ikan. Ini merupakan fungsi dari Fish Finder dan gelombang suara yang dipantulkan tadi berfungsi untuk mengukur kedalaman air. Nah, pada praktik kali ini digunakan Fish Finder Echo Sounder yaitu dari merek Garmin EchoMap TV. Nah, untuk komponen alat sendiri terdapat beberapa alat yaitu ada transducer, nah, kemudian ada unit layar teman-teman, lalu ada sumber kelistrikannya. Nah, ini ada aki. Dan ini nanti dihubungkan menggunakan kabel. Transducer ini digunakan untuk dicelupkan ke dalam perairan untuk mengetahui adanya kedalaman dan juga kondisi dari gerombolan-gerombolan ikan yang ada dalam perairan. Berikutnya itu fitur-fitur yang terdapat dalam Fishfinder Echo Sounder, di mana terdapat beberapa fitur yang saya ambil dari sumber Garmin.com, di mana ada fitur yaitu deteksi keberadaan ikan atau fish detection, karena ini memanfaatkan gelombang akustik untuk mendeteksi keberadaan ikan atau gerombolan ikan dalam kolam air. Kemudian ada pengukuran kedalaman perairan atau deep sounding. Ini menampilkan kedalaman perairan secara real time menggunakan pantulan gelombang suara. Nah, di layar itu selain eh, menggambarkan atau memberikan gambaran terkait keberadaan ikan juga dapat dilakukan juga atau dilihat juga kedalaman perairan yang sedang dilalui atau sedang diteliti. Kemudian ada pemetaan kontur dasar perairan. Dari Fishfinder Institute ini akan membuat peta kontur dasar perairan berdasarkan data kedalaman yang direkam selama survei. Kemudian terdapat integrasi GPS untuk penentuan posisi, di mana ini menggabungkan data kedalaman dengan informasi GPS untuk merekam lokasi pengamatan. Berikutnya yaitu penggunaan Fishfinder Echo Sounder. Nah, sebelum menggunakan pastikan memang terdapat aki sumber daya listrik, kemudian komponen-komponen dari setiap Fishfinder Echo Sounder ini sudah lengkap. Kemudian tentunya setelah menyambungkan dengan daya atau aki, pasang transducer menghadap ke bawah dalam air. Jadi transducer ini dipasang di dalam air, bisa di depan kapal, di bagian bawah kapal, atau juga dapat dipegang secara langsung dan diselepot dalam air. Kemudian kabel dari transducer ini dihubungkan
dari user ke layar, kemudian layar ini dihubungkan ke aki sebagai sumber tenaga. Kemudian monitor dinyalakan dengan mengatur frekuensi untuk tinggi itu untuk perakiraan dangkal atau perakiraan yang detail, kemudian rendah itu untuk laut dalam. Dan juga sesuaikan dengan gain atau tingkat sensitivitas agar eh, gambar ini bebas dari noise atau gangguan visual. Kemudian setelah semuanya siap, perahu dijalankan secara perlahan dan layar dipantau untuk membaca ekogram dan data-data yang ada dalam layar seperti kedalaman dan juga sumber daya ikan yang ada dalam perairan tersebut. Nah, berikutnya terdapat keterbatasan Fish-Finder Echo Sounder. Jadi selain teknologi ini merupakan suatu terobosan, ternyata terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapannya. Yang pertama, apabila posisi alat terlalu dekat dengan permukaan air atau benda yang menempel persis di atas perairan, maka seringkali terbaca itu sebagai bagian dari bagian dari dasar perairan itu sendiri. Jadi hasilnya akan bias. Kemudian hasil dari transducer akan bias apabila kapal itu maju sangat kencang. Nah, seperti pada cara penggunaan tadi, di mana penggunaan transducer itu harus dilakukan dengan kondisi kapal itu bergerak pelan-pelan. Kemudian eh, gelombang suara yang dipancarkan itu berbentuk kerucut. Nah, jadi zona yang terbaca itu hanya pada gelombang suara yang tertangkap. Jadi yang objek terbaca itu hanya pada zona kerucutnya itu saja. Kemudian, jika tidak ada sumber daya atau listrik, maka tidak bisa digunakan. Nah, maka dari itu, pada saat penggunaan di lapangan, seringkali menggunakan sumber daya yang bisa dipindahkan atau portable, yaitu aki atau baterai. Nah, berikutnya adalah kesimpulan, di mana saya mengambil kesimpulan dari beberapa materi yang dipaparkan baru saja, di mana fish finder ini memanfaatkan teknologi sonar untuk mengukur kedalaman dan juga mendeteksi keberadaan ikan. Kemudian tentunya alat ini tuh memperoleh informasi bahwa air secara cepat dan juga efisien tentunya, tidak memerlukan tenaga yang berlebih. Kemudian penggunaannya juga mendukung untuk penelitian, navigasi, serta operasi penangkapan ikan. Nah, untuk akurasinya itu dipengaruhi oleh kondisi perairannya, kecepatan kapal, dan juga pengaturan alat itu sendiri. Nah, berikutnya ini merupakan dokumentasi pada saat praktik penggunaan fish finder echo sounder di mana ada proses pengenalan alat, kemudian ada proses menghubungkan dengan daya aki, kemudian ada proses mengatur monitor, dan juga ini merupakan hasil pengamatan fish finder pada monitor. Nah, pada saat praktik kita ditemani dengan Mbak Sofi untuk proses menghidupkan alat tersebut. Nah, ini merupakan dokumentasi pada saat kita melakukan praktik di Waduk Sermo. Baik, sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.